warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, izinkan saya untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif di kelas. Ini merupakan materi atau pengetahuan baru yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak khususnya angkatan 9. Mudah-mudahan dengan adanya penularan atau diseminasi ini akan menciptakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik di sekolah kita tercinta ini. Budaya positif merupakan materi yang didapatkan di dalam modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Kita awali dengan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini merupakan filosofis Ki Hajar Dewantoro. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, kita itu tidak bisa merubah kodrat anak. Dalam hari ini adalah dasarnya anak. Kita seolah-olah sebagai Pak Tani yang menanam jagung akan menjadi jagung, tidak akan menjadi padi ataupun menjadi ubi. Kita hanya bertugas untuk memupuknya, menyiramnya, dan menyingkirkan rumput-rumput yang mengganggu, bukan bertugas merubah jagung menjadi padi atau merubah jagung menjadi ubi. Dalam arti, ketika anak yang memiliki bakat di bidang kesenian, yang kita kembangkan keseniannya. Dia tidak harus pintar matematika ataupun IPA. Begitu pula sebaliknya, ketika anak pintarnya di akademi seperti IPA atau matematik, tentunya ini yang harus kita kembangkan, tidak harus ke kesenian atau lain. Itu sebagai pembuka, Bapak Ibu. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah budaya positif. Ini adalah jalan atau langkah-langkah dalam mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan yang kita pedomani, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif. Nah, sebenarnya secara garis besar saya memandang bahwa di sekolah kita juga sudah dilaksanakan budaya positif. Namun ada satu atau lain hal yang perlu kita ketahui, dan saya juga ketika mempelajari khususnya di modul 1.4 tentang materi budaya positif, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat saya istilahnya kaget, Bapak Ibu. Jadi itu merupakan pengetahuan baru yang bisa kita pedomani dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di sekolah pada umumnya. Kita lanjutkan konsep utama budaya positif. Jadi budaya positif pada intinya materi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah perubahan, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita uraikan satu persatu.
Yang pertama adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon artinya adalah ketika kita memberikan stimulus, diharapkan respon adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, ketika anak disuruh memakai topi dan dasi saat upacara, kita memberikan stimulus, kamu harus pakai topi dan dasi saat upacara. Bagaimana supaya anak turun? Kita berikan stimulus, kalau kamu tidak memakai topi dan dasi, nanti kamu dihukum. Sehingga anak itu akan melakukan hal tersebut, alasannya karena takut dihukum, bukan karena kesadaran diri sendiri. Nah, jadi perbedaannya adalah ini ada tabel. Yang pertama kolom stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Perbedaannya, yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi artinya adalah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi stimulus. Jadi itu dilakukan sepihak, bukan atas dasar kebutuhan yang kita berikan stimulus dalam artian siswa. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah ini karena kita sudah memberikan dogma atau memberikan pengertian sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga mereka melakukan hanya apa yang kita inginkan. Jadi mereka terpaku hanya apa yang kita berikan saja, tidak berpikir kritis. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, sesuai dengan keinginan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini. Jadi tidak setiap perilaku buruk anak itu dapat kita salahkan. Kenapa kamu tidak pakai topi? Kenapa kamu tidak pakai dasi? Kamu salah. Kamu harus push up. Kamu harus berdiri di pojokan. Itu pasti ada alasannya. Bisa saja anak tersebut malamnya belajar sampai malam karena mau ulangan, kemudian bangunnya kesiangan, buru-buru sehingga dia lupa. Nah, itu merupakan alasan yang masih mungkin dapat kita mengerti. Nah, ini akan menciptakan sebuah judgement atau apa ya namanya kalau judgement itu, menjudge seseorang itu salah, pokoknya kamu salah. Padahal setiap orang pasti punya tujuan atau alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini berarti ketika dia melakukan apa yang diinginkan gurunya, yang bisa mengontrol adalah hanya gurunya. Ketika tidak ada guru, ya dia tidak akan seperti itu. Anak-anak, kamu harus buang sampah pada tempatnya. Ketika ada gurunya, mau, karena dia takut sama gurunya. Tapi gurunya tidak masuk, tidak akan. Nah ini percuma, karena anak nanti setelah dia keluar dari sekolah, dia akan di masyarakat. Ketika dia tidak mempunyai kesadaran untuk buang sampah, tetap saja masyarakat kita buang sampah di sungai. Banjir. Saya bisa mengatur orang lain, Anda tidak bisa mengatur orang lain. Nah ini masih sama. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam teori kontrol kita tidak memaksa siswa, tapi mengajak siswa untuk membuat sebuah pilihan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita ajak, kita berikan dia pilihan atas konsekuensi yang telah dia lakukan. Ini akan membentuk sebuah kesadaran atau sebuah pemahaman terhadap siswa. Kemudian modal berpikir menang kalah, modal berpikir menang-menang. Nah ini artinya kalau kita berhasil mewujudkan melalui teori stimulus respon, ketika anak nurut kita yang menang, ketika dia tidak nurut kita yang kalah. Jadi hanya seperti itu saja, sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, ketika ada anak tidak mau sholat kemudian ditampar. Nah, itu terjadi karena gurunya pengen menang. Bukan berarti dia mengajarkan supaya anak mempunyai kesadaran. Inilah salah satu kelemahan dari teori stimulus respon dibanding teori kontrol.
Nah, sekarang Bapak Ibu kita pahami mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah disiplin melalui pendekatan teori kontrol, di mana kata kuncinya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol Anda. Jadi semuanya dilaksanakan atas kontrol diri, atas kesadaran diri kita. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan realitas kebutuhan orang berbeda. Ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya. Nah, sedangkan kita memahami saat ini disiplin, pengertiannya seperti apa? Ketika kita melakukan disiplin itu apa sih? Umumnya disiplin itu kita pahami sebagai, mungkin ada pendapat, mentaati peraturan. Betul sekali. Jadi kita di sekolah punya tata tertib. Anak dikatakan disiplin apabila sesuai dengan peraturan yang ada di dalam tata tertib tersebut. Kita tidak memandang apakah peraturan itu sudah sesuai dengan kehendak anak, apakah peraturan itu memberatkan bagi anak, dan apakah anak benar-benar melakukan berdasarkan kontrol dirinya atau kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini disiplin berdasarkan bahasa. Disiplin artinya belajar, disiplin atau disip, murid, pengikut. Ini sudah diuraikan. Nah, bagaimana dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Nah, jadi disiplin positif artinya adalah disiplin melakukan sesuatu kesepakatan berdasarkan kontrol atas dirinya sendiri, berdasarkan kesadaran dari anak itu sendiri, bukan karena sogokan. Dalam artian sogokan itu menghargai, kemudian ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki kebajikan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya, intrinsik ini adalah motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Kenapa saya harus membuang sampah pada tempatnya? Supaya kelas yang saya diami nyaman, supaya kelasnya tidak berantakan. Bukan karena saya takut oleh guru. Walaupun tidak ada guru, nanti diaduin sama teman, sama Pak Guru. Bukan seperti itu. Jadi ketika ini terwujud, kita dapat membayangkan bahwa sekolah kita menjadi sekolah yang teratur, murid yang penuh kesadaran. Ini akan menjadi hal yang luar biasa. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku memiliki tujuan dan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri di dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dalam kurikulum kita sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah mandiri, kemudian kreatif, inovatif, berkebinekaan global, gotong royong, nah, beriman, bertakwa, ya, ada tanggung jawab. Itu di luar itu ya Bapak Ibu, ada kejujuran dan seterusnya.
Ini nilai-nilai yang harus dipahami, diyakini dalam setiap melaksanakan kegiatan atau dalam setiap bertindak. Ini yang harus dipelajari oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid-murid. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah meyakini dan melaksanakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia melakukan sebuah kegiatan atau bertindak ini untuk memuaskan hasrat hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara teori kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini sudah pasti. Karena kalau manusia tidak bisa bertahan hidup, artinya mati. Nah, sehingga manusia pasti akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Terutama untuk kebutuhan pokok yang pertama, yaitu makan. Nah, seperti halnya misalnya ada orang jatuh dari pesawat masih hidup di tengah hutan, pasti dia akan bertahan untuk hidup, yaitu untuk mencari makanan. Selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang selanjutnya, yaitu akan cinta. Bayangkan kalau kita tidak dicintai, kita tidak disayangi, kita diacuhkan oleh semua orang, tentunya kita akan merasa kesepian dan tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan dasar yang ketiga. Kesenangan bisa didapatkan melalui berbagai hal. Contoh hal yang paling dasar dari anak-anak, kesenangan itu didapatkan dari bermain. Nah, makanya ketika kita mengajar anak, nah ini akan lebih baik apabila diselingi oleh permainan-permainan. Karena pada dasarnya anak itu senangnya adalah bermain. Dan jangan kaget ketika kita mengajar ada anak yang lempar-lemparan, ada anak yang malah bikin pesawat-pesawatan. Karena pada dasarnya mereka senangnya bermain. Berbeda dengan kita, kesenangan. Mungkin kita senang dengan burung dara itu apa ya? Lepekan. Nah, jadi apapun akan kita lakukan, berapapun harganya akan kita beli, bagaimanapun waktunya akan kita sempatkan. Nah, tentunya setiap individu dan setiap jenjang usia memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini sangat pasti dibutuhkan oleh setiap orang. Baik itu kebebasan berpendapat, baik itu kebebasan untuk bersikap, kebebasan untuk memilih. Karena ketika kita dibatasi, kita pasti akan merasa terkungkung. Artinya kita tidak memiliki tidak memiliki pilihan dalam menentukan tujuan hidup kita. Pasti mereka akan selalu berusaha untuk mencari kebebasan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan untuk penguasaan atau berkuasa. Cuma porsinya beda-beda. Kalau kita punya anak, mungkin pasti kita ingin menguasai anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk menjadi anak soleh, anak yang tidak suka main game, anak yang tidak suka menyakiti anak tetangga. Nah, berbeda dengan misalkan Bapak X, dia memiliki
hasrat penguasaan untuk menjadi presiden. Nah, ada yang pengen jadi bupati. Nah, begitu pula dengan anak. Maka kadang-kadang ada anak yang mempengaruhi teman-temannya supaya nurut dengan dia, karena dia ingin memiliki penguasaan terhadap kelompok tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang telah disampaikan tadi, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Seperti yang telah tadi kita bahas, bahwa anak memakai topi, memakai dasi, dia karena takut dihukum oleh gurunya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, imbalan itu tidak berarti hadiah, tidak berarti uang, bisa berarti pujian. Kan ada kadang-kadang anak yang pengen dipuji, dia rajin sapu-sapu supaya dia dipuji di depan kelas. Kemudian, nah ini motivasi yang terakhir atau motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini merupakan motivasi internal yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Ini kalau sudah sampai ke tahap ini, individu tersebut sudah memiliki kesadaran terhadap disiplin positif. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin dilakukan dengan hukuman maupun penghargaan. Nah, ini yang saya temukan, bahwa penghargaan pun ada penghargaan yang bersifat penghukum. Ini tentunya adalah suatu yang ironik, sesuatu yang terputar balik. Mengapa bisa seperti itu? Padahal kan kalau kita memberikan penghargaan, itu adalah sebuah apresiasi, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi itu bisa berbalik menjadi sebuah hukuman. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, kenapa penghargaan bisa menjadi hukuman? Kira-kira apa penyebabnya? Kita ambil contoh rankingan, Bu. Kalau habis UAS kan ada ranking. Ada ranking 1, 2, 3. Kita memberi ranking, memberikan penghargaan kepada siswa terbaik, ya kan? Nah, itu penghargaan apa tidak, Bu? Penghargaan. Kenapa bisa menjadi hukuman? Itu bisa menjadi hukuman untuk yang kedua, yang ketiga, yang berambisi menjadi pertama. Ketika Alan dan Cika memiliki ambisi untuk menjadi terbaik, karena dia akan dipanggil di depan sekolah, disaksikan oleh kedua orang tua mereka dan orang tua siswa yang lain. Mereka berkompetisi. Ketika dia mendapatkan ranking 1, Alan, Cika sedih apa tidak? Sedih, karena dia tidak mampu untuk mewujudkan ambisinya untuk menjadi ranking pertama. Secara tidak sadar kita sudah menghukum Cika dengan memberikan dia peringkat kedua, walaupun memang itu sudah seharusnya, karena nilai Cika lebih rendah daripada nilai Alan. Tetapi ketika pelaksanaan pasti Cika tertunduk lesu karena dia tidak berhasil menjadi yang pertama. Itu adanya perbedaan hukuman dalam sebuah penghargaan. Ini yang saya temukan. Oh, ternyata konsepnya seperti itu. Makanya mungkin dari dulu sebenarnya di sekolah itu banyak yang mengkritisi mengenai rankingan.
Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal adalah yang pertama, hukuman sifatnya menyakitkan, murid takut, tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah hati. Nah, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini konsep mendisiplinkan dengan teori yang kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Nah, selanjutnya adalah dengan konsekuensi dan dengan restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi ini berarti melalui kesepakatan yang dibuat dan konsekuensi atau buah dari hasil yang telah dia lakukan ini harus dia terima. Poinnya adalah konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersepakat memperbaiki kesalahan. Apa bedanya konsekuensi dengan restitusi? Konsekuensi adalah memberikan sebuah konsekuensi terhadap apa yang dia lakukan. Misal, anak melakukan kesalahan yaitu tidak memakai kaos olahraga saat pelajaran olahraga. Kemudian gurunya menyuruh anak untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Kira-kira itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman, ya. Nah, kalau konsekuensi, ketika anak tidak membawa baju olahraga, kita memberikan konsekuensi, misalkan dia untuk duduk mencatat rangkuman atau merangkum materi yang diajarkan. Jadi dia tetap bisa mengikuti kegiatan walaupun tidak sepenuhnya dapat melakukan praktik. Tidak dengan menghukum lari, push up dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi adalah pendekatan melalui diskusi dengan memberikan pilihan-pilihan kepada siswa. Jadi ketika anak tidak membawa kaos olahraga, kita diskusi. Kita tanyakan, ini kamu alasannya kenapa? Kemudian apa yang seharusnya kamu lakukan? Kita memberikan pemahaman. Kemudian bagaimana kedepannya kamu untuk menghindari kesalahan yang sama? Kemudian bagaimana kamu cara memperbaiki kesalahan tersebut? Kita tidak memberikan konsekuensi berdasarkan tata tertib atau kesepakatan kelas, tapi kita memberikan pilihan kepada anak mau apa dia. Misalkan, Pak, saya mau merangkum buku saja di kelas, silakan. Pak, saya mau membersihkan WC, silakan. Pak, saya mau misalkan di sini saja melihat dan kemudian saya nanti siap mengikuti tugas tambahan, itu juga silakan. Itu konsep restitusi. Nah, konsep inilah yang seharusnya kita lakukan. Jadi memberikan sebuah pendisiplinan melalui restitusi, melalui pilihan-pilihan hasil dari diskusi kesepakatan antara guru dengan siswanya. Nah, ini restitusi. Ciri-cirinya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi melalui restitusi kita mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuat. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, kalau hukuman ini kadang-kadang kalau anak yang mempunyai sifat pendendam, anak akan membenci gurunya. Kalau restitusi, anak akan semakin
dekat dengan gurunya karena komunikasi yang kita lakukan itu intensif. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita berdiskusi, memberikan pilihan kepada anak untuk memperbaiki dirinya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada intinya, melalui restitusi ini kita memberikan pilihan tawaran kepada siswa untuk berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri terhadap kesalahan yang telah dia perbuat. Demi pada ujungnya adalah menanamkan disiplin positif dalam setiap kegiatan, baik itu pembelajaran maupun pembelajaran non pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Nah, ini perbedaannya. Sebenarnya tadi sudah kita bahas antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman: guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini sangat klasik ya. Bahkan kalau sekarang saya kira sudah jarang yang melakukan ini. Kecuali saya sendiri memang sebagai guru olahraga sebelumnya sering ya melakukan hukuman melalui kegiatan fisik, push up, kemudian squat jump, biasanya seperti itu. Dan ternyata memberikan hukuman ini kurang efektif. Konsekuensi: guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas pada siswanya dan menghormati peraturan. Nah, ini konsekuensi. Jadi tidak bentuk hukuman yang tidak mempunyai tujuan, tetapi melakukan sesuatu yang bersifat mungkin mendisiplinkan dengan tujuan tertentu. Kalau dikerjakan, ini kan PR kan harus kerjakan. Kalau 3 kali lipat mungkin supaya siswanya merenung dan takut untuk melakukan perbuatannya lagi. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita diskusi, kemudian memberikan pilihan-pilihan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana penerapannya? Yaitu selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Nah, ini perlu kita lakukan, yaitu dengan memberikan pemahaman dan juga memberikan contoh. Guru harus bisa menjadi role model bagi siswa-siswanya. Ketika kita ingin siswa kita menjaga kebersihan, sebagai guru kita pun harus bisa menjaga kebersihan. Mungkin siswanya habis jajan buang di tempat sampah, gurunya habis ngeprint kertasnya salah juga dibuang di tempat sampah. Kadang-kadang ketika ngeprint salah buang saja karena sudah pusing. Selanjutnya selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Nah, ini jadi bukan konsekuensi maupun hukuman, tapi pendekatan restitusi yang kita ambil. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, ini kita tidak dapat bekerja sendiri, kita membutuhkan kolaborasi, kita membutuhkan pendapat-pendapat baik itu dari teman maupun dari pihak-pihak yang lain demi menerapkan konsep disiplin budaya positif ini. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan sebelum kita menginjak ke 5 posisi kontrol restitusi. Mungkin tidak ada ya Bapak Ibu.
Ya, karena ini suasana juga semakin siang, mungkin sudah banyak sekali kegiatan yang tadi kita lakukan. Kita lanjut saja. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Kita bisa dilihat tabel ini. Perbuatan yang dilakukan guru untuk penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, dengan kita berkata keras, dengan kita menyindir, dengan kita bahkan menyakiti melalui fisik. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini lebih pendekatan mensejajarkan kita dengan murid kita. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi hanya melihat-lihat saja. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kata-kata yang kemungkinan dilakukan dari setiap posisi kontrol? Nah, contoh yang pertama adalah menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini kata-kata atau kalimat seperti ini dilakukan untuk membuat siswa takut. Kemudian membuat orang bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Coba kalau kamu melakukan ini, kalau ibu sakit gimana? Apa kamu gak kasihan? Nah, ini contoh kalimat-kalimat dari membuat orang merasa bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, jadi kita mensejajarkan seolah-olah kita adalah teman. Ini pendekatan supaya mereka tidak takut. Selanjutnya pemantau. Apa peraturannya? Jadi kita hanya memantau, melihat, dan memberikan pemahaman atau menginformasikan mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas yang dilanggar. Selanjutnya, manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi untuk manajer ini kita mengajak siswa untuk membuat pilihan dan memperbaiki kesalahan. Kira-kira posisi kontrol yang paling tepat adalah kontrolnya Bapak Ibu. Manajer ya, jadi manajer. Nah ini bahkan hasilnya adalah melalui manajer ini bisa menguatkan lagi kaitannya dengan dunia berkualitas, dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Nah ini akhirnya dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa ibu-ibu? Keselamatan ya. Tapi pada umumnya kita masih menggunakan helm karena takut ditilang ya. Karena kalau keselamatan kita ke kebun pun pasti pakai helm. Nah, itu karena keyakinan kita bahwa apabila kita tidak pakai helm saat berkendara itu akan membahayakan kita, belum tertanam sepenuhnya di dalam diri. Itu sebagai contoh keyakinan. Nah, keyakinan kelas.
Ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Semua warga kelas ikut berkontribusi, tidak terlalu banyak, bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Intinya keyakinan kelas ini adalah sebuah kalimat yang dapat menjadi inspirasi bagi siswa maupun guru untuk bersikap, bertindak, berbuat dalam kehidupan sehari-hari di kelas maupun di sekolah. Ini diawali oleh kesepakatan kelas, ya. Jadi curah pendapat bersama dengan anggota kelas, mencatat masukan, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Kita ambil contoh, misal dalam sebuah kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas yang umum apa Bu yang pertama? Kesepakatan kelas yang pertama mirip nama tertipu, apa kira-kira? Masuk tepat? Tuh. Selanjutnya yang kedua. Menjaga kebersihan. Yang ketiga, satu lagi. Bikin masih kebersihan Bu. Selain itu, misalkan mengikuti upacara bendera. Yang keempat, misalkan tertib. Atau misal gini, tidak boleh mencontek ya. Nah, ini tidak dibuat oleh kita sendiri, tapi ini kita buat. Yang nama kesepakatan itu kan konsensus ya. Jadi dibuat oleh seluruh warga sekolah. Artinya dalam skup kecil kelas, misalkan Bu Ana di kelas 5, kita bikin anak-anak kesepakatan kelas yang pertama. Mereka pasti tahu ya, karena mereka juga mengetahui yang benar dan yang salah. Pada intinya sebenarnya masuk tepat waktu, menjaga kebersihan, mengikuti upacara bendera, tidak boleh mencontek. Nah, ini kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas melalui nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan yang pertama, masuk tepat waktu. Dalam nilai universal kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Kira-kira maksudnya apa Bu? Kalau masuk tepat waktu, mandiri, misal mandiri. Mandiri. Setiap siswa masuk kelas tepat waktu dan gitu aja. Selanjutnya menjaga kebersihan, gotong royong.
setiap siswa wajib menjaga kebersihan kelasnya. Selanjutnya mengikuti upacara bendera. Misalnya apa? Disiplin. Walaupun di situ nggak ada, tapi disiplin termasuk nilai kebajikan ya. Disiplin. Setiap warga, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Misalkan kalimatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencontek. Mandiri masuk, atau mungkin kejujuran. Kejujuran juga termasuk dalam nilai kebajikan. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah ini. Seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa tidak boleh menggunakan kalimat negatif atau mengubah menjadi kalimat positif. Jadi bukan tidak boleh. Jadi kata-kata tidak boleh, dilarang, jangan, itu merupakan kalimat negatif. Sehingga kalimat tidak boleh kita rubah. Misalkan di sini kejujuran. Siswa mengerjakan ujian melalui pemikiran sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Nah, misal seperti itu. Nah, keyakinan-keyakinan kelas ini nantinya akan memberikan inspirasi atau mengingatkan kepada para siswa kita untuk senantiasa berbuat, bersikap sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, yang telah diyakini. Mungkin ini nanti bisa dibuat di dalam bentuk, bisa di kertas yang besar atau mungkin banner di setiap kelas. Tadi kami sudah mencoba untuk melakukan keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswi kelas 6, dan mereka bisa diajak diskusi. Nah, cuma untuk kelas 1, kelas 2 mungkin masih perlu dibimbing ya Bu, karena komunikasinya tentunya sangat berbeda. Namun intinya supaya anak tersebut memahami apa yang kita berikan, dan dia juga paham apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Nah, ini contohnya adalah melakukan pembentukan keyakinan kelas. Nah, refleksinya adalah ketika membuat keyakinan kelas, anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena itu peraturan atau keyakinan kesepakatan yang telah mereka buat sendiri, bukan yang diajukan oleh sekolah. Ya. Anak memiliki sadar diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ketika mereka membuat keyakinan, mereka pasti hafal. Berbeda dengan tata tertib. Tata tertib sudah dipasang, ada 25 poin tata tertib. Gak mungkin mereka hafalin. Tapi kalau keyakinan dihasilkan dari kesepakatan kelas, karena mereka membuat, pasti mereka hafal. Kemudian yang ketiga adalah anak tidak masuk dalam curah pendapat, tidak dapat menyalurkan gagasannya. Anak yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Intinya adalah semua anak pasti berpikir kritis untuk memberikan pendapatnya, karena mereka menginginkan suasana kelas sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikirannya. Tidak selanjutnya adalah mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Misalkan dalam perjalanannya ada upacaranya dirubah menjadi hari Rabu. Nah, tentunya keyakinan kelasnya dirubah menjadi hari Rabu mengikuti upacara bendera. Karena misalkan ada HUT PGRI. Karena di situ tertulis setiap hari Senin, berarti kan tidak paten, tidak setiap hari Senin, tetapi upacara dilakukan setiap hari Senin atau hari besar. Nah, yang terakhir ini adalah
segitiga restitusi. Ini hubungannya adalah proses melakukan restitusi terhadap murid kita yang memiliki permasalahan berpedoman terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi dari awal kita sudah mengetahui mengenai disiplin positif, teori kontrol, membuat keyakinan kelas, dan apabila ada masalah yang harus kita terapkan adalah melalui segitiga restitusi, yaitu tahapan untuk memudahkan melakukan restitusi. Bagaimana tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Nah, ini untuk menstabilkan anak setelah dia melakukan kesalahan. Contoh, ketika ada anak berantem, langsung kita seret, langsung kita lemparkan misalkan ke kolam. Ya, apakah anak tiba-tiba langsung tenang? Tidak, mereka justru akan semakin bergejolak. Ya, tapi ketika ada anak berantem, kita ajak, kita pisahkan, kita ajak diskusi. Kemudian kita berikan pemahaman-pemahaman dengan menstabilkan identitas anak. Misalkan kita menanyakan mengapa kamu melakukan hal tersebut, ya. Kemudian apa yang akan terjadi apabila kamu melakukan hal tersebut. Menenangkan pribadi yang melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini ketika kita tahu bahwa anak yang berantem itu membuat kesalahan, nah kita jangan langsung menjudge, kamu anak nakal, sudah dikasih tahu masih saja berantem, kamu tidak berguna dan seterusnya, ya. Tapi kita omongi baik-baik. Misal, ya Pak Guru paham apa yang kamu lakukan memang salah. Nah, mungkin kamu punya masalah apa? Kita tanyakan baik-baik. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Nah, kamu berantem, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Misalkan kita sudah memiliki keyakinan kelas saling menghormati. Setiap siswa harus saling menghormati dalam setiap tindakan, sikap, dan perilaku. Nah, ketika anak sudah ditanyakan keyakinan kelasnya, kemudian kita berikan pemahaman, kita tawarkan kepada anak tersebut untuk melakukan perbaikan diri melalui pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalkan dengan coba sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nanti anaknya mikir, ya. Jadi anak tersebut dapat memahami kesalahannya dan dapat memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Sudah selesai sampai sini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu dari materi yang sudah disampaikan mengenai budaya positif di sekolah? Pada intinya saya kira untuk penerapan budaya positif secara praktik sudah dilaksanakan, ya Pak. Cuman untuk teori-teori yang ada di sini mungkin masih ada alur-alur yang agak melenceng. Misalkan saya sendiri sebelum mendapatkan modul 1.4 masih saja marah-marah ke anak, masih saja memberikan hukuman kepada anak. Nah, melalui materi-materi yang telah disampaikan, mudah-mudahan ke depannya untuk saya pribadi maupun untuk Bapak Ibu semua dapat menerapkan budaya positif melalui materi yang telah disampaikan, yaitu seperti posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi dalam setiap menghadapi masalah yang terjadi pada anak murid kita. Mungkin itu dari saya. Sebelum ditutup, apabila ada pertanyaan atau apabila ada tanggapan, monggo untuk memberikan tanggapan. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dulu, tanggapannya sedikit.
Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan secara keseluruhan penampilan, penayangan dan penyampaian materi sudah bagus. Kemudian yang kedua, banyak hal yang bisa kita tangkap, bisa kita laksanakan mungkin ke depannya di kelas atau saat-saat kita menemui masalah berkaitan dengan studi. Kalau salah satu di antaranya tentang penanganan anak yang nakal dalam tanda petik menemukan masalah di sekolahan. Bukan seperti yang dulu-dulu yang kita terus katakan komponis terus menghukum. Ya. Sehingga dengan pembelajaran yang tadi kita sampaikan bahwa anak itu kita diajak komunikasi, kita diajak pendekatan dan mencari solusi dari anak sendiri. Dan begitu. Yang kedua, dengan adanya tadi penghargaan di dalam kelas, penghargaan ya. Jadi boleh dikatakan bahwa kita itu sekarang tidak boleh memberi penghargaan dalam tanda petik yang menghukum, yang akhirnya menjadi menghukum ke anak gitu. Jadi monggo untuk Bapak dan Ibu untuk disediakan salah satu contohnya tadi ranking ya, sekarang tidak ada ranking dan dengan tujuan bagus ke depannya supaya tidak ada yang merasa di bawahnya mungkin begitu. Tapi tetap nanti untuk pembelajaran untuk Bapak dan Ibu di kelas masing-masing mempunyai catatan. Mungkin begitu dari saya, ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya untuk Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah ada beberapa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mungkin ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Bu Ervin atau Bu Ana atau Putri. Monggo, mungkin materinya kurang jelas atau ada pertanyaan lain. Nanti kalau saya tidak sanggup untuk menjawab, nanti saya tanya fasilitator, Bu. Fasilitatornya sangat ramah. Mau di telepon juga boleh. Kadang-kadang telepon saya malam-malam karena tugasnya belum selesai. Jadi dia sangat ramah sekali untuk komunikasi dengan baik itu CGP maupun terbuka untuk yang lain. Monggo Bu Ana mau menanggapi? Atau Pak Hussein atau Pak Tri? Kalau tidak, mungkin nanti kita lanjutkan diskusinya di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan setelah acara ini dapat kita lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu. Baik untuk diri saya pribadi khususnya, karena saya ini beban berat. Saya selaku siswa atau apa ya istilahnya, guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sana banyak sekali materi mengenai hal-hal yang harus diterapkan atau diimplementasikan di sekolah. Itu diharapkan terjadi perubahan yang signifikan. Saya sangat diharapkan untuk memberikan sebuah perubahan di sekolah, dan tentunya tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah itu tidak akan terjadi, dan tidak akan terjadi pula apabila saya tidak mengajukan atau tidak bergerak untuk melakukan perubahan tersebut. Ya, kalau sudah tidak ada tanggapan, saya akhiri saja. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan, baik itu dalam penyampaian kata yang tidak tepat maupun penyampaian materi yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita laksanakan pembelajaran olahraga, baik materi maupun praktek di lapangan. Pak Guru akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nanti akan Pak Guru jabarkan ya lewat kegiatan diskusi ini. Yang pertama, ketika kalian masuk ke kelas, tentunya kalian sudah pernah mendengar tata tertib kelas ya. Nah, sekarang kita akan rubah tata tertib tersebut menjadi sebuah kesepakatan kelas. Artinya, kalau kita sudah sepakat, itu kita sudah berkomitmen, sudah siap untuk konsekuen terhadap kesepakatan yang telah kita buat. Contohnya, kamu punya tim X, ya. Si A dengan si B, misalkan Putri dengan Amel, sepakat tim X Putri dijual kepada Amel seharga Rp3.000, ya. Jadi kalau sudah sepakat mau tidak mau, Putri harus memberikan tim X tersebut apabila Amel membayar dengan harga berapa? Rp3.000. Begitu pula dengan Amel, mau tidak mau karena dia sudah sepakat harus Rp3.000. Jangan tiba-tiba jadi Rp2.000. Nah, sekarang kita bikin kesepakatan kelas. Nah, Pak Guru ada beberapa kelas. Ini ada 5 kelompok ya, sudah dibiasakan membuat kelompok seperti ini. Silakan setiap kelompok kamu tuliskan 10 kesepakatan kelas ya, yang nanti akan kita sepakati bersama. Contohnya, kalau dalam tata tertib contoh apa? Satu aja, siapa yang bisa? Ada? Kansa? Apa? Gimana? Jangan berisik. Bagus, ya. Ada lagi? Datang tepat. Nah, silakan kamu berunding atau kamu berdiskusi bersama teman-teman. Buatlah 10 kesepakatan kelas yang kelompok kalian inginkan. Nah, ini. Kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas dari 5 kelompok. Kita lihat dan kita akan coret yang sama. Jadi kita kelompokkan karena ini kemungkinan dari setiap kelompok ada kesepakatan kelas yang sama. Dari kelompok 1 datang tepat waktu. Di kelompok 2 ada tidak datang tepat waktu. Datang tepat waktu, setuju? Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, mengerjakan PR di rumah. Nah, ini mengerjakan PR di rumah. Sama
mengerjakan PR tepat waktu, wajib mengerjakan PR sama mengerjakan PR di rumah. Nah, ada mengerjakan PR di rumah, mengerjakan PR tepat waktu. Kita bikin dengan kalimat yang lebih simpel, ya. Jadi mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, keyakinan kelas ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu sebagai sebuah nilai yang baik untuk diri kita. Nilai kebajikannya yang pertama adalah tanggung jawab. Apalagi kira-kira? Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, apalagi? Saling menghormati, betul. Nah, ini setelah kita mendapatkan 6 nilai kebajikan, kita pindahkan ke sini. Kita hubungkan dengan kesepakatan kelas ini. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kira-kira yang di sini termasuk tanggung jawab apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Siswa Wajib mengerjakan datang tepat waktu. tepat waktu dan mengerjakan Tugas tugas tepat waktu. tepat waktu. Setuju ini? Yang kedua. Nah, inilah keyakinan kelas yang harus kita yakini dan harus kita laksanakan dalam sehari-hari supaya apa yang kita yakini, apa yang kita laksanakan itu tidak menjadi sebuah beban. Jadi kita melaksanakan hal tersebut karena keyakinan kita bahwa kita telah melaksanakan atau melakukan nilai-nilai kebajikan. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kita sudah punya. Nah, tadi waktu diskusi membuat keyakinan kelas, apa yang kamu rasakan? Seru? Ya, menurut kamu kegiatan membuat keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu penting apa enggak? Penting. Mengapa? Membuat sekolah kelas. Tata tertib kelas itu juga bisa buat tata tertib sekolah ya. Selain itu apa kira-kira? Supaya apa? Disiplin. Selalu ingat ya akan keyakinan kelas yang dibuat. Ya. Kamu akan melaksanakannya? Kan? Ya, terima kasih ya Sasya.